Masih bersama Lukman Hakim, Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi PKB, lalu ada Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia. Bung Usman dan Bung Lukman, terima kasih. Bung Lukman, kalau ada dua tadi disebutkan, lex specialis derogat legi generali, maka nggak boleh harusnya kalau kita bicara soal ASN pakai ASN, tapi kalau ini kan bicara soal TNI atau Polri yang kemudian di-switch, digeser ke kepala daerah, penjabat kepala daerah. Anda setuju dengan itu? Ya memang begini Mas Aiman, ada proses transisi aturan yang belum selesai, itu harus kita akui dan itu menjadi PR pemerintah untuk juga kami di DPR bagaimana memastikan agar tidak ada regulasi-regulasi yang sama-sama setingkat undang-undang yang kemudian substansinya satu dengan yang lain itu saling melegasikan. Nah dalam prakteknya pemerintah sudah menjalankan versi aturan yang membolehkan. Oke, jadi menurut Anda nggak ada masalah harusnya? Menurut saya yang paling penting adalah bagaimana. Ini jawabannya sebenarnya mudah. Masalah atau tidak masalah? Atau boleh atau tidak boleh? Sepanjang memenuhi aturan menurut saya tidak masalah. Karena aturannya ada dua. Ya, sehingga kalau aturannya ada dua, bisa dipilih salah satu. Oke, bisa dipilih salah satu. Boleh mencomot salah satunya. Saya ke Bung Usman nanti, saya ingin komentar soal itu. Boleh mengambil salah satunya, tapi apa sih yang dikhawatirkan kalau TNI Polri beramai-ramai jadi penjabat kepala daerah di 2022 dan 2023, setahun sebelum pemilu? Ya, tentu pertama menyalahi hukum negara dalam arti Undang-Undang TNI, Undang-Undang Polri yang merupakan penjabaran dari ketetapan MPR yang dirumuskan pada awal reformasi. Yang kedua, perumusan pembatasan pelarangan itu memiliki dasar yang kuat karena di masa lalu pelibatan TNI di dalam jabatan-jabatan sipil atau di luar urusan-urusan pertahanan negara atau di luar urusan penegak hukum dan pelindung pengayom masyarakat seperti kepolisian itu telah menyebabkan rusaknya sendi-sendi dasar kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Karena itulah dilarang lagi TNI dan Polri untuk menduduki jabatan-jabatan sipil. Ada banyak sekali lembaga pendidikan di pemerintahan seperti STPDN atau IPDN yang memang menyiapkan kader-kader dari pejabat-pejabat pegawai negeri sipil untuk menduduki jabatan-jabatan sipil. Tapi kan jumlahnya banyak, bisa jadi nggak cukup, Bung Usman? Saya ragu, kita harus periksa datanya. Apakah benar Anda yakin tidak harusnya ada. cukup? Jangan-jangan hanya excuse saja untuk memperbesar kekuasaan eksekutif dari pemerintah sekarang ini. Oke, apa untungnya kalau seandainya memperbesar kekuasaan eksekutif? Yang pertama adalah memusatkan kembali kendali pemerintahan daerah ke tingkat pusat. Gitu ya. Kita tahu bahwa pemilihan umum di tingkat kepala daerah telah memungkinkan satu situasi yang sangat demokratis di mana kepala daerah tidak begitu saja bisa tunduk pada presiden. Ya, mohon maaf saya potong karena waktu terbatas. Bukankah kalau seandainya penjabat semua dari pusat? Tidak dong. Kalau misalnya kepala daerah seperti gubernur, wali kota, bupati seluruhnya ditempuh melalui proses pemilihan umum. Ditentukan oleh rakyat. Oh bukan, kalau penjabatnya, penjabat pengganti. Kalau penjabat, sekda, dan seterusnya itu tentu saja tidak. Gitu. Maksudnya bukan itu, kalau seandainya kan 2022 dan 2023 tidak ada pemilu, tidak ada pilkada. Lalu ditaruhlah penjabat, di poslah penjabat itu. Penjabat sementara. Saya kira penjabat sementara semua dari pusat, Bung Usman. Kalau dari Undang-Undang ASN masih dimungkinkan, tetapi kalau mau mengangkat TNI dan Polri aktif, itu harus mengundurkan diri. Atau setidak-tidaknya menyiapkan masa pensiun sejak sekarang, 1 tahun ke depan. Kalau kekhawatiran Anda katakan tadi bahwa ini akan memusatkan kekuasaan ke pemerintah pusat, bukankah kalau di luar TNI Polri, penjabat sementaranya juga dari pusat? Bagaimana? Kalau di luar TNI Polri, penjabat sementara yang akan menduduki 271 kepala daerah nanti juga dari pusat kan? Ya tentu saja berbeda karena itu sifatnya teknokratis, birokratis dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan-keputusan yang sifatnya politik. Sementara TNI, Polri yang aktif itu kan memegang senjata dan dia punya loyalitas pada pimpinannya, misalnya Panglima TNI. Bagaimana kalau seandainya terdapat perbedaan, misalnya keputusan antara katakanlah instansi sipil tersebut dengan Panglima TNI, itu akan menimbulkan masalah. Dan yang terakhir saya kira netralitas politik ke depan itu akan sangat beresiko pada tahun 2024 di mana pimpinan kepala daerah yang diisi oleh TNI dan Polri itu bisa saja terpolitisasi. Saya tidak menyalahkan TNI Polri. Saya kira elit-elit sipil kita belum cukup dewasa
untuk tidak menarik-narik TNI dan Polri ke dalam ranah politik. Itu yang saya khawatirkan. Nanti kita akan lanjutkan kesempatan lain. Terima kasih Bung Usman Hamid, terima kasih juga Bung Lukman Hakim. Tentu ini menjadi perdebatan bukan hanya soal undang-undangnya, tapi juga soal ekses dari penjabat sementara yang kabarnya akan diisi mayoritas oleh TNI Polri. 271 daerah, berapa banyak belum tahu, nanti kita akan cermati perkembangannya. Terima kasih Bung Lukman Hakim dari fraksi PKB, Komisi 2 DPR, dan juga Bung Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih.